Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin bil mu'minina raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat Allah yang kita dapat dan yang didapatkan oleh orang-orang yang sebelum kita bisa menyempurnakan amal ibadah kita sebagai tujuan kita diciptakan oleh Allah. Salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai Al-Hadi, yang memberi hidayah kepada umatnya untuk berjalan pada jalan-jalan selamat, jalan-jalan Allah, agar selamat di dunia dan bahagia di akhirat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan kajian kita pada Ahad di Masjid Al-Hidayah, kita akan bahas secara ringkas surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ayat 1 sampai 10 yang kita mengambil judul persiapan menghadapi kengerian di hari berbangkit, di hari kiamat. Surah ini membahas sebetulnya tentang haji, cuma di awalnya tentang berbangkit, tentang dihidupkan kembali manusia-manusia semuanya dari Adam sampai akhir masa. Tidak ada satupun yang tidak dibangkit, tidak ada satupun yang terlewatkan. Jadi haji ini merupakan gambaran mahsyar, gambaran daripada bagaimana kondisi manusia nanti di yaumul qiyamah. Mengerikan, di awal saja sudah mengerikan. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Di awal ayat ini Allah memberitahu dan memberi peringatan dan minta perhatian semua manusia, yang mukmin, yang musyrik, yang kafir, yang majusi, yang apa saja manusianya yang tidak beragama. Ya ayyuhan nas, dari langit yang paling tinggi di atas arsy Allah
menyeru hamba-hambanya, hai sekalian manusia. Manusia kajian pekan yang lalu kita sudah ulas sedikit manusia. Ini sekarang, hai sekalian manusia yang diciptakan oleh Allah, yang diciptakan tentunya untuk beribadah kepada Allah. Karena kenapa dikatakan diciptakan untuk beribadah? Karena tidak ada manusia yang diciptakan oleh ayahnya ataupun ibunya ataupun manusia lain. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Bukan istilahnya Allah membutuhkan ibadah manusia itu, tidak. Untuk kepentingan dirinya supaya dia selamat hidup di dunia yang singkat ini dan bahagia di hari akhirat yang kekal abadi. Hanya itu maksudnya. Hidup di dunia yang singkat 63, 66, 67 sampai 70, ada yang 80. Nanti di akhirat bahagia tapi hidupnya kekal. Supaya manusia ini semuanya berbahagia di hari akhirat, karena akhirat itu adalah suatu kepastian, pasti terjadi, mati pasti terjadi, kemudian dibangkit pasti terjadi. Ini tidak boleh diragukan oleh siapapun, terutama umat Islam, terutama umat mukminin. Pasti akan terjadi, dibangkit pasti akan terjadi. Mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti di hari kiamat, hari berbangkit itu, semuanya dibangkit. Semua dibangkit. Akan terjadi dan pasti. Kemudian setelah berbangkit akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Benarkah dia hidup untuk beribadah kepada Allah? Allah sudah mengutus rasul-rasulnya dan sudah cukup Allah mengutus rasul-rasulnya. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Sudah 1448 Hijriyah. Sudah 1448 ditambah 13 tahun di Mekah, sudah 61 tahun ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran sebagai bukti akan kekal sampai akhirat. Tidak ada agama, tidak ada kitab, tidak ada ajaran yang setelahnya. Ini buktinya bahwa Allah memelihara Islam. Allah yutimmu nurahu walau karihal kafirun. Allah akan menyempurnakan agama Islam ini walaupun orang kafir tidak senang, walaupun non muslim tidak senang. Islam ini akan berkembang karena yang memeliharanya adalah Allah. Memeliharanya adalah Allah. Hai manusia, ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum. Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Takutlah kalian kepada Rabb kalian. Takut kalau melakukan kejahatan ataupun melanggar aturan-aturan Allah. Takut kalau tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Ini dia takwa. Takut kalau tidak taat, takut kalau tidak melakukan ibadah kepada Allah, tunduk kepada Allah, Islam kepada Allah, dan takut melakukan apa-apa yang dimurkai oleh Allah. Garis besarnya begitu. Taqullah, takut kepada Allah, lakukan secara taat apa-apa yang diperintahkan Allah, tinggalkan total apa-apa yang dilarang oleh Allah. Ittaqu rabbakum, rabbakum di sini. Jadi Rabb di sini artinya Allah yang mencipta, Allah yang memberi kehidupan, Allah yang memelihara manusia, Allah yang memberi rezekinya, Allah yang memberikan kepadanya semua nikmat-nikmat. Ini jaminan Allah ini bagi orang-orang yang bertakwa terus
kepada Allah. Ini Allah yang menjamin. Gak ada manusia yang bisa menjamin manusia itu bahagia kecuali Allah, karena Allah Maha Tahu dan Allah yang menciptakan. Kalau kalian bertakwa, dalam surat Al-A'raf 96 kalau tidak salah, seandainya ahlul qura mereka bertakwa kepada Allah, bertakwa terus, pelihara takwanya kepada Allah, ibadahnya benar, tinggalkan semua larangan-larangan, lakukan amar ma'ruf nahi munkar, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi, kami akan membukakan lebar nikmat-nikmat barokat dari sama, dari langit, dari bumi, dari al-ard. Tapi kebanyakan manusia meninggalkan ketakwaan kepada Allah, lupa kepada Allah, lupa siapa yang memberikan nikmat. Kufur nikmat, kufur millah. Jadi ada dua kufur. Kufur nikmat, tidak bersyukur kepada nikmat Allah. Kufur millah, dia kafir kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Ini topik kita. Sesungguhnya guncangan bumi, zalzalah as-sa'ah, guncangan bumi ketika as-sa'ah, ketika hari kiamat, ketika kalian dibangkitkan semuanya dari dunia ini, dari kubur-kuburnya, mulai dari Nabi Adam entah puluhan ribu tahun sampai yang terakhir manusia akan dibangkit semuanya. Idza zulzilatil ardu, kita baca tadi, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi ini diguncang, zilzalaha, sebenar-benar guncang. Belum pernah terjadi guncangan seperti guncangan ketika hari berbangkit, hari kiamat ini. Sekarang kalau terjadi gempa, namanya bahasa Arabnya itu zalzalah, zilzal. Apabila gempa semakin banyak terjadi di seluruh dunia ini, maka tunggulah hari kiamat, akan datang zalzalatas sa'ah, gempa guncangan bumi yang sangat-sangat dahsyat, mengerikan. Jadi guncangan hari kebangkitan, guncangan bumi ini diguncang oleh Allah di saat-saat mau hari kiamat. Ahli tafsir di sini mengatakan bahwa zilzalah yang di sini adalah lebih mayoritas mengatakan ini betul-betul hari kiamat, nyambung nanti ke mahsyar. Idza zulzilatil ardu zilzala wa akhrajatil ardu athqalaha. Di sini zilzalatas saat itu syai'un azim, luar biasa dahsyatnya. Bumi berguncang, muntahkan semua yang dia simpan dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Dikeluarkan semuanya, tidak ada satupun yang ketinggalan. Kenapa begitu? Karena Allah memerintahkannya. Jadi kalau sudah perintah Allah, bumi langit tunduk. Yang tidak tunduk itu dua makhluk, manusia dan jin. Kalau bumi sama langit sama malaikat semuanya tunduk kepada perintah Allah. Tapi manusia ini zoluman jahula, sudah zolum, banyak melakukan kesalahan baik kepada Allah, baik kepada manusia, sesama manusia. Jahula, bodoh dia dalam bertindak. Itu sifat manusia, harus kita akui. Makanya kita akui dosa kita dan minta ampun kepada Allah. Akui dosa kita bodoh. Kalau bukan Allah yang mengajari kita melalui Rasulnya, kita akan bodoh terus, akan sesat terus. Jadi kalau kita tergelincir dalam keadaan zalim ataupun dalam keadaan jahula, jangan lupa, jangan tinggalkan istighfar.
Jangan tinggalkan minta ampun kepada Allah, terutama jangan tinggalkan pelaksanaan sholat fardu dan sholat sunnah yang lain. Ini termasuk antara lain adalah pengakuan kita bahwa kita membutuhkan hidayah dari Allah, membutuhkan petunjuk dan ampunan dari Allah supaya kita bisa selamat dari kengerian nanti hari berbangkit hari kiamat. Syai'un azim, suatu hal yang azim, tidak bisa dibayangkan, nggak ada bayangan, tidak ada. Gempa di bumi ini aja sudah tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Kapan terjadi tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Begitu terjadi, paling bisa kita, ahli-ahli kita bisanya mengukur sekian derajat, 6 derajat, 7 derajat, itu aja yang bisa. Menanggulanginya tidak bisa. Tidak bisa kenapa? Ya, orang tahu-tahu aja sudah gempa, tidak ada tanda-tanda. Ini latihan buat kita bahwa nanti akan ada yang lebih mengerikan nanti di yaumul qiyamah. Yauma tarawunaha, ketika kalian melihat gempa ataupun guncangan bumi itu, yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin, maka semua yang murdi'ah itu wanita-wanita yang menyusukan bayinya, mereka bingung, mereka lalai, mereka dalam keadaan panik ketika itu. Ini sangkin apanya gempa ataupun goncangan itu sangkin ininya. Ibu-ibu wanita kalau menyusukan anaknya nggak dilepas, kecuali anaknya yang melepas. Nggak ada dilepas itu, dipegang erat, dibiarin, dielus-elus. Kalau di sini ketika terjadi goncangan itu untuk berbangkit, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, semua ibu-ibu, ini semua ini kullu, tidak ada sebagian di sini namanya. Semua ibu-ibu yang menyusukan bayinya melepas bayinya tersebut karena kebingungan melihat ngerinya goncangan itu. Ada yang mengilmiahkan apabila terjadi hari berbangkit, terjadi hari kiamat, terjadi goncangan, itu kenapa katanya? Karena matahari sudah terbit dari barat. Matahari terbit dari barat, kemudian itu namanya arus balik. Kalau dalam arus listrik, kalau itu terjadi akan terjadi konslet, akan terjadi kebakaran, akan terjadi goncangan, ledakan. Inilah yang terjadi. Amma wa tad'u kullu dzati amlin hamlaha. Tadi yang menyusukan ibu-ibu yang tidak pernah dalam sejarah hidup di dunia ini, ibu-ibu melemparkan bayinya lagi menyusu. Di sini lebih mengerikan lagi. Wa tad'u, ibu-ibu yang hamil, yang lagi hamil, merojolkan bayinya dari perutnya. Wa tad'u, wadoa di sini artinya melahirkan, belum masanya melahirkan, tapi karena ngerinya hari zalzalatas sa'ah syai'un azim, dia melahirkan kullu dzati hamlin, semua yang hamil ibu-ibu ketika itu, hamlaha, apa yang dia hamili di rahimnya. Wa taron nasa sukara, secara umum tadi ibu-ibu saking ngerinya, secara umum wa taron nasa sukara, engkau akan melihat an-nasa, semua manusia. Engkau akan melihat semua manusia, yang mukmin, yang muslim, semuanya manusia. An-nas di sini sukara, mereka dalam keadaan mabuk, bingung, mabuk, hampa pikirannya. Sukara
Wa ma hum bisukara. Kalau engkau ketahui hakikatnya, wa ma hum bisukara, mereka bukan minum, mereka bukan mabuk, bukan mabuk karena minuman, karena apa? Wa ma hum bisukara walakinna, akan tetapi adzaballahi syadid. Tapi karena azab Allah, ini yang perlu kita amankan ini. Bagaimana menghadapi kengerian hari berbangkit. Ketika azab Allah diturunkannya, dinampakkannya kepada semua manusia, yang membuat manusia itu melemparkan yang dia susukan, yang membuat manusia itu mengeluarkan saking ngerinya suasana, keluar sendiri yang dia hamili. Kemudian semua manusia secara umum mabuk, tidak tahu mau kemana, tidak tahu mau kemana mengadu, sudah mabuk dan mengerikan. Walakinna adzaballahi syadid. Bagaimana menghadapi adzaballahi syadid di yaumul qiyamah? Jadi kesimpulannya adalah hari berbangkit, hari guncangan bumi itu adalah yang paling mengerikan. Belum ada kejadian sehebat itu, sengeri itu. Jadi kita dikasih petunjuklah oleh Allah melalui Rasulnya Muhammad SAW. Bagaimana kita menghadapi itu? Kita yang pertama adalah berserah diri, meminta tolong kepada Allah. Sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, sudah lengkap. Berdoa itu namanya meminta tolong kepada Allah. Berdoa, Allah Maha mendengar setiap detik. Allah sangat dekat setiap detik kepada semua yang berdoa. Setiap detik, saya katakan setiap detik, setiap napas yang kita tiup, hirup, itu Allah Maha mendengar di sana. Makanya Allah dan Rasulnya mengatakan, jangan lalaikan setiap napasmu kecuali meminta tolong kepada Allah. Minta tolong dengan zikir dan dengan doa. Kita tidak tahu di detik mana doa kita dikabulkan oleh Allah. Cuma kita lalai. Inilah dia sifat manusia yang paling utama, lalai. Alhaakumut takatsur. Lalai kalian karena kalian semuanya berebut tentang dunia ini. Lupa, lalai untuk mempersiapkan kengerian di hari kiamat, di hari membangkit. Lupa persiapan untuk itu. Jadi manusia yang cerdas menurut hadis yang dihasankan oleh ahli-ahli hadis, Al-Qais, Qais artinya yang cerdas. Kalau orang di Arab sana, terutama di Mesir, di Saudi itu pakai. Kalau dia bilang bagus, Qais. Bahasa hadisnya Al-Qais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang cerdas di antara kalian adalah yang selalu mengkritik nafsunya. Dia tidak terima sebetulnya nafsunya walaupun terjadi, tapi dia menyesal. Selalu dia mengkritik, selalu dia mencela nafsunya. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, dan selalu berusaha memperbanyak amal-amal untuk persiapan setelah mati, maksudnya berbangkit menghadap Allah. Ini yang cerdas ini, yang pintar ini, manusia hidup pintar begitu. Al-Qais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Rasulullah SAW memberikan petunjuk. Rasulullah setiap mau tidur, karena tidur itu menurut
Pengetahuan kita melalui hadis-hadis adalah mati, maut. Kita tidak tahu apa kita dibangkit besok pagi atau dibangkit nanti di hari kiamat. Enggak tahu kita. Enggak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu gadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada manusia yang tahu. Siapapun manusianya, nabi pun tidak tahu. Kalau tidak diberitahu oleh Allah. Wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan. Tidak ada manusia yang tahu apa yang akan dia lakukan besok pagi. Tidur dia tidak tahu apa yang dilakukan besok pagi. Masih dibangunkankah? Apa masih begini, masih sehatkah? Tidak tahu dia. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada manusia yang tahu di mana dia akan dimatikan oleh Allah. Tidak ada yang tahu. Kita boleh kepingin mati di sini, dikubur di sini. Tapi ini adalah suatu hal yang gaib. Kita kepingin boleh. Cuma kita tidak bisa memastikan bahwa kita mati di Bekasi, mati di kampung, mati di mana. Cuma meminta boleh. Ya Allah, kalau bisa mohon saya dimatikan di Madinah umpamanya. Ini ada di Sahih. Ya Allah, kalau bisa wafatkanlah saya di tanah haram supaya yang mensolatkan saya nanti jutaan dan yang menziarahi saya nanti semua kaum muslimin dari seluruh dunia. Itu boleh, cuma kita tidak bisa tahu pasti. Makanya Rasulullah setiap mau tidur, saya katakan setiap mau tidur awa ila firashihi, dia menuju ke tempat tidurnya mau tidur. Dia taruh kedua tangannya di pipinya. Ini seorang rasul ini. Rasul masih begini, kita apa? Taruh begini sebelah kanan, berbaringnya sebelah kanan. Ini bantal, taruh ini di sini, taruh di sini. Apa yang dibaca oleh Rasulullah? Banyak bacaan yang lain. Tapi ini jangan lupakan ini. Karena kajian kita ini adalah menghadapi kengerian hari berbangkit. Allahumma qini azabaka yauma tab'atsu ibadaka. Ini Rasulullah setiap mau tidur taruh begini. Ini namanya berserah diri kepada Allah. Kita lagi mau dimatikan oleh Allah. Mau dimatikan oleh Allah supaya nanti kita hidup, baik hidup besok paginya ataupun hidupnya nanti di hari kiamat ketika kita dibangkit. Kini jauhkan saya, pelihara saya, azabaka, azabmu nanti, yauma ketika engkau tab'atsu membangkit ibadaka, semua hambamu. Mari kita hafal dan mari kita lakukan. Karena kita harus berserah diri kepada Allah. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Jangan mengandalkan angan-angan kita. Biasa kok saya tidur bangun besok. Biasa kok saya tidur sholat lagi di Al-Hidayah subuh-subuh. Itu iya. Tapi kalau kehendak Allah kita tidak tahu. Makanya kita berserah diri kepada Allah. Bangun tidur serah diri. Mau tidur serah diri. Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Bukan hanya itu, Rasulullah sering didengar oleh sahabat ketika habis sholat, habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia menghadap ke kanan. Jadi Rasulullah kalau habis sholat mengimami, kadang-kadang menghadap makmum, kadang-kadang menghadap miring ke kanan. Makanya sahabat-sahabat banyak yang berebut sebelah kanan. Kenapa begitu? Karena dia senang dilihat oleh Rasulullah. Habis sholat, assalamualaikum. Rasulullah miringnya ke kanan, melihat sahabat-sahabatnya. Rasulullah membaca ini. Allahumma qina adzabaka yauma tab'atsu wa tajma'u ibadaka. Ya Allah, lindungi kami, pelihara kami, jauhkan kami dari azabmu ketika engkau
membangkitkan hamba-hambamu atau engkau mengumpulkan hamba-hambamu di yaumul qiyamah. Ini Rasul ini sudah diampuni dosanya yang berlalu, sudah diampuni dosanya yang akan datang, masih membaca ini. Masih membaca ini. Jadi kalau kita mau melihat apa akhlaknya Rasulullah kepada Rabbnya, apa akhlaknya Rasulullah kepada sahabatnya dan umatnya, kita akan susah untuk menirunya kecuali kita minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa ini diajarkan kepada Muaz bin Jabal. Apa katanya? Ya Muaz, ataupun Al-Ghifari, ya Muaz, kalau engkau ingin berjihad, berdoa, baca ini. Jadi kalau mau berjihad, berdoa, maksudnya supaya kita menjadi hamba Allah yang selalu beribadah. Allahumma inni ala dzikrika. Ya Allah, tolong aku. Ini minta tolong kepada Allah. Jangan mengandalkan diri kita sehat, kuat, hafal sudah semua doa, hafal Al-Quran. Jangan mengandalkan diri kita. Tidak, semuanya karena taufik dari Allah. Semuanya karena kemudahan dari Allah. Ini tolong aku ya Allah, tolong. Ala dzikrika, supaya selalu berzikir. Itu dia setiap detik itu usahakan berzikir. Rasulullah mencontohkan ini. Yadhkur rabbahu ala kulli hin. Semua waktu Rasulullah zikrullah. Semua waktu Rasulullah zikrullah. Kalau zikrullah boleh dalam keadaan junub, karena Rasulullah melakukan ini. Melakukan ini. Zikrullah. Rasulullah itu tidak pernah tidak zikrullah kecuali pada tempat-tempat yang dilarang untuk zikrullah. Seperti dalam WC, di kamar mandi. Makanya Rasulullah keluar dari kamar mandi. Keluar dari kamar mandi yang dibaca apa? Ghufranak. Apa artinya? Kenapa Rasulullah membaca keluar kamar mandi Ghufranak? Karena di kamar mandi dia tidak berzikrullah. Dia minta maaf kepada Allah. Makanya setiap detik Rasulullah itu berzikrullah. Ala dzikrika, tolong aku ya Allah supaya selalu berzikir kepadamu. Jadi kalau kita sudah merasa banyak zikirnya, itu semata-mata pertolongan Allah. Jangan ujub. Pertolongan Allah. Wa syukrika, tolong aku untuk selalu bersyukur. Karena bersyukur ini namanya hamba yang bersyukur, hamba yang selalu ingin beribadah kepada Allah. Wa husni ibadatika, dan supaya aku semakin baik ibadahnya kepadamu ya Allah. Ini jihad namanya. Jihad dalam antara lain itu doa, kemudian beramal soleh. Beramal soleh. Man jaa bil hasanati falau khairum minha wa hum min faza'in yauma idzin aminun. Apa artinya ini? Siapa yang datang beramal soleh hasanah, falahu khairum min, Allah akan memberikan yang lebih baik dari amalnya. Yang lebih baik dari amalnya. Coba amal soleh yang paling apa? Yang paling ringan, coba amal soleh yang paling ringan apa? Subhanallah bihamdihi. Cuma itu sekali. Allah akan mendatangkan yang lebih baik dari itu. Menurut perkiraan kita tidak mungkin ada. Subhanallah bihamdihi. Allah tanam sebuah pohon kurma di surga. Ini namanya man jaa bil hasanah falahu khairum minha. Siapa yang datang dengan hasanah, amal soleh, ini ringan ini. Subhanallah bihamdihi. Apa sih beratnya? Subhanallah bihamdihi. Tapi menurut Allah ini sangat berat. Beratnya bagaimana? Allah langsung tanam pohon korma buatmu di surga. Satu pohon korma, 2 kali 2, 3 kali 1000 kali 1000 pohon korma. Allah maha banyak keutamaan dan karunia-Nya. Wahum min faza'in yauma idzin aminun. Orang yang datang dengan hasanah,
Maka mereka di hari ketika faza, goncangan mengerikan itu, aminun, aman mereka. Jadi ini banyak, Allah sudah memberikan kemampuan kepada kita. Apakah kita gunakan? Sarana itu sudah ada pada diri kita. Berucap subhanallah bihamdi, ada lidah kita, ada bibir kita, ada telinga kita mendengar kajian, ada subhanallah bihamdi, ada semuanya. Mampu kita. Cuma kita lalai. Nah ini lalai. Kita dilalaikan oleh dunia, kita dilalaikan oleh persaingan dunia. Kita dilalaikan oleh diri kita sendiri. Hum min faza'in yaumin aminun, aman. Cuma ini yang diminta oleh Allah, aman kita nanti di yaum kiamat. Hari mengerikan itu aman dengan amal soleh. Amal soleh yang berikut, yang utama adalah sholat dan perbanyak sholat sunnah. Sholat dan perbanyak sholat sunnah. Sholat ini adalah nur. Nah, ini dalam hadis sahih, sholat itu adalah nur, cahaya. Hari berbangkit itu saking mengerikannya. Ketika kita sudah dibangkit, goncang bumi, goncang ini, matahari pun bergulir-gulir karena Allah yang menggulirkan dia. Yang membuat dia sekarang tidak bergulir, matahari ini panas, tidak bergulir, dan jauh jaraknya dari kita, ribuan jutaan kilometer dari kita. Kalau dia dekat, nanti matahari itu bergulir. Kita baca tadi surat At-Takwir, surat ketika matahari bergulir-gulir begini. Dia akan mendekat di yaumul kiamah, ketika kita dibangkit di mahsyar di hari kiamat. Mendekat 1 mil. 1 mil itu berapa kilo? 1,5 kilo. 1,5 kilometer di atas kepala kita. Terus bagaimana? Jutaan kilo saja sudah kepanasan, apalagi 1,5 kilo. Rasulullah menggambarkan kengeriannya ketika itu. Manusia mengeluarkan keringatnya 30 meter ke tanah. Keringat itu membasahi tanah. Ada yang sampai ke mata kakinya, ada yang sampai ke betisnya, ada yang sampai di pinggangnya, ada yang banyak kelelep sampai matanya. Tidak bisa melihat apa-apa, kegelapan. Yang bisa menaungi dia adalah, yang bisa menerangi dia ketika itu adalah salatnya yang dilakukan secara khusyuk. Ini salat adalah nur, cahaya. Kemudian di antara 7 yang dinaungi oleh naungan Allah ketika tidak ada naungan, ketika matahari 1 mil panas berkeringat dan tenggelam oleh keringat, adalah sedekah yang dilakukan secara diam-diam. Makanya saya lebih menyarankan kalau kita bersedekah, usahakan antara kita dengan Allah dan orang yang kita berikan saja. Jangan ada orang lain yang tahu. Ini menjaga kita supaya melakukan amal itu secara ikhlas hanya karena Allah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Di surat Al-Insan, Ad-Dahr, kami memberi sedekah, memberi makan kepada kalian hanya liwajhillah, hanya karena Allah. Biar Allah saja yang tahu. Saya Allah dan kamu sudah. La nuridu minkum jazaan. Kami tidak membutuhkan terima kasihmu. Jadi kalau ada orang yang kita beri dia tidak berterima kasih, jangan kecil hati. Karena kita sudah melakukan itu ikhlas karena Allah. Engkau yang Maha tahu ya Allah, dan Allah yang akan memberi ganjaran. Orang yang kita berikan itu enggak akan bisa dia kasih ganjaran. Makanya kalau orang memberikan sesuatu kepada kita sekecil apapun, jangan lupa baca ini. Jangan hanya terima kasih, usahakan secara sunnah. Jazakallah khairan. Semoga Allah membalasi pemberianmu itu khairan, yang lebih baik. Kalau saya tidak bisa,
Engkau kasih saya sedekah, kasih saya makan, kasih saya bantuan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak punya harta. Tapi Allah Maha Kaya. Jazakallahu khairan. Umar bin Khattab berkomentar tentang jazakallahu khairan. Kalau manusia tahu katanya apa yang akan dia dapatkan dengan ucapan jazakallahu khairan, dia tidak akan lupa mengucapkan itu kalau ada orang yang memberikan sesuatu kepadanya. Jazakallahu khairan. Itu bukan kearab-araban namanya. Itu kesunnah-sunnahan itu. Jangan kita malu untuk mengucapkan jazakallahu khairan. Jangan malu. Kalau malu berarti tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malu kepada siapa? Jadi innama nuti'amukum la nuridu minkum jazaan. Kami tidak butuh terima kasih kalian. Walaupun secara adabnya manusia kalau tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan bisa berterima kasih kepada Allah. Cuma jangan harapkan itu. Jangan merasa sakit hati. Jangan merasa bosan memberikan walaupun dia tidak berterima kasih, tidak memuji-muji kita. Jangan. Karena pujian itu bisa membawa kita kepada keriaan. Wah, hebat saya. Kaya saya, sudah banyak yang saya bantu. Jangan. Minta kepada Allah lebih banyak yang diberikan oleh Allah. Khairum min, lebih bagus, lebih banyak. Wala syukura, kami tidak butuh terima kasih dari kalian. Tidak. Jadi kalau ada di antara kita umpamanya kebiasaannya begitu, kita memberikan sesuatu, kita membutuhkan terima kasih atau membutuhkan sesuatu dari orang itu. Minimal gini, tolong doakan saya ya. Nah, itu banyak di antara kita. Doakan saya ya, saya begini. Sampaikan ini kepada Allah. Innama nut'imukum liwajhillah. Maka Allah nanti akan fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Baca surat Al-Insan. Maka Allah akan menjauhi mereka daripada kengerian hari berbangkit, hari kiamat itu. Fawaqahumullah, waqa di sini menjaga, memelihara mereka. Syarra. Nah, ini di sini syarra. Kengerian, kejahatan, kejelekan. Dzalikal yaum, ketika hari berbangkit itu. Sedekah semua manusia di bawah sedekahnya yaumul qiyamah. Kalau matahari mau 1 mil, mau 1 jengkal, 1 ini, kalau Allah yang menjamin kita dapat naungan di bawah sedekah kita menaungi kita, nggak ada artinya itu matahari 1 mil bagi Allah. Karena Allah yang berkuasa mengatakan matahari panas, matahari bisa membakar manusia. Tapi kalau Allah yang melindungi, matahari itu jadi dingin. Bukankah api itu sudah jadi dingin kepada Nabi Ibrahim? Karena Allah yang mengatakan kuni bardan kun fayakun. Kalau Allah dingin kau wahai api, kepada Ibrahim dingin, kepada yang lain tidak. Karena Allah itu api makhluk Allah, matahari makhluk Allah. Mereka semuanya tunduk kepada perintah Allah. Tidak ada yang tidak tunduk. Itu tadi kita katakan manusia jin yang tidak tunduk kepada Allah. Semua manusia di bawah sedekahnya. Jadi sedekah sir. Kan 7 yang dilindungi Allah itu di hari tidak ada lindungan kecuali lindungan Allah ketika matahari mendekat 1 mil. Seorang manusia, seorang lelaki yang bersedekah hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Ini namanya sir antara dia dengan Allah. Kalau Allah kan tahu, masa tidak tahu Allah? Tapi manusia yang lain hingga tangan kirinya pun yang dekat itu tidak tahu. Ini namanya super sir, super ikhlas. Walaupun menurut kita, logika kita, gak mungkinlah tangan kiri tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Karena biasanya kalau tangan kanan luka, tangan kiri langsung tahu kan gitu. Tangan kanan ini luka, langsung tangan kiri itu langsung tahu. Taunya bagaimana? Dia melakukan tindakan yang tadi tidak bisa lagi dilakukan oleh tangan kanannya. Dia memegang tangan kiri.
Ini sir. Jadi saya termasuk yang menyarankan kalau bersedekah lebih bagus sir. Lebih bagus sir. Kecuali mungkin zakat. Kalau zakat mungkin ya kemungkinannya harus diketahui supaya karena ini kewajiban. Tapi kalau sedekah yang lain sir hingga tangan kiri tidak tahu. Ini amal yang membuat kita nanti aman di yaumul qiyamah ketika sengeri apapun sedekah. Kemudian zikrullah, tadi doa, kemudian sedekah, salat. Sekarang ini adalah zikrullah. Suatu ketika Rasulullah habis dari kuburan memberikan nasihat kepada sahabat-sahabatnya. Ini kebiasaan Rasulullah. Jadi kalau ada yang memberikan nasihat di kuburan, jangan dikatakan itu bid'ah. Rasulullah apa katanya di hadapan sahabat? Khudhu junnatakum. Ambillah perisai kalian. Biasanya perisai kalau sahabat itu berpendapat, ini biasanya ada musuh yang mau datang ini. Kita mau berperang ini. Kata sahabat, apakah musuh sudah datang ya Rasulullah? Tidak. Kata Rasulullah tidak. Ini habis dari kuburan ini. Tidak. Tapi dari mana? Khudhu junnatakum, ambillah benteng perisai kalian dari neraka. Dari kengerian nanti hari kiamat, ambil. Apa itu? Qulu, hanya katakan. Enggak mampu mengatakan, kita sudah dikasih alam naj'alu ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 mata? Maksudnya ini adalah supaya sarana untuk beribadah, bersyukur kepada Allah. 2 mata, pandanglah kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah di alam, pandang. Walisanan wa syafatain, dan lisan 1, wa syafatain 2. Itu sudah untuk ibadah. Ini sini cuma itu, lisanan wa syafatain. Apa kata Rasulullah? Benteng kalian dari neraka. Qulu, katakan dengan lisanmu, dengan bibirmu. Jadi kalau berzikir jangan katup bibirnya, jangan. Bergerak. Lidah pun bergerak dan bibir otomatis bergerak. Jangan diam gitu. Kalau begini itu namanya bukan berzikir. Apa namanya? Berpikir. Jadi kalau gini berpikir ini. Jadi ada orang, saya menyaksikan sendiri, baca Quran, bibirnya tidak bergerak. Bisa kan? Membaca itu bisa nggak bergerak kan? Gini, kita baca surat, umpamanya datang surat dari ayah kita, dulu surat-suratan, sekarang WA-WAan. Dulu surat lewat pos, ngambil duit pun lewat pos, wesel pos namanya. Jadi gini, kita baca surat ayah kita 1 lembar panjang nasihat, nggak bergerak bibir, tahu kita isinya ini, bisa kita. Tapi kalau baca Quran dan zikir tidak sah. Saya katakan tidak sah menurut hadis-hadis. Taharrakat syafatai lidzikri. Allah yang mengatakan dalam hadis qudsi, taharrakat, bergerak bibirnya, kedua bibirnya untuk berzikir. Subhanallah. Dan kalau bisa perdengarkan ke telinga kita. Karena itu semua ibadah. Telinga mendengar, beribadah dia. Bibir bergerak, beribadah dia. Lidah bergerak, beribadah dia. Kita sudah lakukan ibadah sesuai perintah Allah. Ini dia, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Inilah benteng kita dari neraka. Coba sahabat bingung, hebat ini, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ini benteng dari neraka. Ini namanya apa tadi kita katakan? Yang datang dengan kebaikan, Allah kasih yang lebih baik. Cuma ini ucapkan. Karena itu adalah al-baqiyatus sholihat,
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Al-baqiyat as-solihat, amal soleh yang kekal sampai hari kiamat, sampai ke surga, kekal dia. Al-baqiyat, baki, kekal. Munjiat, nah ini nih yang penting dalam kajian kita. Dia adalah munjiat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah. Munjiat, menyelamatkan kita baik dikubur sebelum kita bangkit, kemudian kita berbangkit, diselamatkannya kita pada kengerian hari kiamat. Munjiat. Kemudian dia adalah muaqibat. Jadi cara menyelamatkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah kepada pengucap-pengucapnya yang rajin, yang basah bibirnya dengan subhanallah walhamdulillah, muaqibat, dia berputar di sekitar badan orang itu nanti di yaumul qiyamah, di kuburnya, hari berbangkit. Coba, mudah kan? Mudah kalau kita mau, kalau kita rajin. Wala yazalu lisanaka rotban min dzikrillah. Jangan lupa wahai orang tua yang menurut engkau tidak bisa melakukan amal-amal seperti yang dilakukan oleh orang yang giat. Wala yazalu, selalulah lisanaka, lisanmu rotban, basah. Rotban itu rutop, rutop itu kurma basah. Jadi basah lidahmu. Min dzikrillah, dengan zikrullah. Gak ada yang berat, tidak ada yang berat. Cuma kita tidak mau berubah, belum mau berubah. Tahun hijrah berubah, tapi kita belum hijrah daripada kebiasaan yang melalaikan kita kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Kita akui ini, kita akui. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Zikrullah ini munjiat. Ingat, munjiat artinya menyelamatkan. Muaqibat, dia berkeliling nanti sebagai apa? Pengawal. Dia mengawal kita, ayah kita, ibu kita, saudara kita, istri kita, anak kita. Tidak ada yang bisa mengawal kita. Ini dia al-baqiyatus shalihat. Yauma yafirrul mar'u min akhi, dalam surat Abasa. Yauma yafirrul mar'u min akhi, di hari kiamat itu nanti. Yafirrul mar'u, seorang laki-laki, seseorang lari dari saudara kandungnya. Mau apa lagi? Tapi kalau al-baqiyat sholihat, subhanallah alhamdulillah, dia tidak lari dari kita, dia mengawal kita terus, menyelamatkan kita terus. Jadi mana pilih? Saudara kandung ataupun al-baqiyat sholihat? Pilih dua-duanya, tapi pentingkan al-baqiyat karena kita mempersiapkan kengerian, menghadapi kengerian di yaumul qiyamah. Wa ummihi wa abi, ibunya pun lari, dia lari dari ibunya, ibunya lari dari dia. Bapaknya pun lari, tidak bisa berbuat apa-apa. La yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Tidak ada bisa apa-apa. Istri kita pun yang mendampingi kita selalu. Kalau ayah, ibu kita, saudara kita yang nggak mendampingi selalu. Kalau istri kita mendampingi kita kemana-mana, kemana-mana kita didampingi. Kalau kita nggak bisa jalan lagi, dia dorong kita. Jadi jangan meremehkan bakti dari istri. Ini saya sarankan ini, jangan meremehkan. Karena ini adalah teman hidup kita. Sehidup mungkin, semati tidak. Kalau kita mati dia nggak mau mati kan, gitu maksudnya. Sehidup aja. Tapi ini adalah dari sini pun kita lari, dia pun lari dari kita. Wa sahibatihi wa bani, anak pun kita tinggalkan, anak kita pun meninggalkan kita. Tapi al-baqiyatus sholihat, ingat ini. Ini penyelamat kita, kekal sampai di hari kiamat, sampai di surga pun ini tetap mendampingi kita. Buktinya apa? Nabi Ibrahim mengucapkan salam kepada umatnya, umat Nabi Muhammad. Ya Muhammad. Nah, karena Nabi Ibrahim melihat Nabi Muhammad ini anaknya, dan Nabi Muhammad SAW juga mengatakan abi. Jadi Nabi Muhammad mengucapkan abi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun mengucapkan ibni. Nah,
Ya ibni ya Muhammad, sampaikan salam kepada kaummu, kepada umatmu. Coba ini bangga kita. Allah memberikan kuasanya, memberikan ininya kepada kita, bahwa kita diberikan salam dari langit yang paling di belakang Baitul Ma'mur, sampaikan salam. Ketika Rasulullah Mi'raj, apa katanya? Katakan kepada umatmu, salamku ini. Surga itu surga itu tanahnya indah dan tanahnya subur, airnya nikmat. Dan ingat, sampaikan salam kepada kaummu, kepada umatmu. Tanaman di surga itu antara lain adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dalam kaitannya dengan kajian kita adalah dia penyelamat kita, kemudian nanti akan menjadi kekayaan kita di surga. Kita lanjutkan. Jadi amal soleh jangan lupa. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dzarrah sekecil apapun akan kelihatan nanti di yaumul qiyamah. Wa man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya adalah hawiyah, neraka jahanam, jurang jahanam. Wa ma adraka ma hiya. Apa itu hawiyah itu? Narun hamiyah, neraka yang sangat panas. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi' kulla syaitanin mari. Di antara manusia, ini tadi ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Di antara manusia yang diserukan oleh Allah untuk selalu persiapan untuk hari kiamat, hari berbangkit itu, man yujadilu fillah, yang berdebat dengan Allah, melawan Allah. Padahal dia zoluman jahula. Manusia itu bodoh. Kalau tidak diajari Allah, tidak ada tahu apa-apa. Dari awal kita sudah diajari oleh Allah. Bersyukurlah, bersyukur. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi Adam itu tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa tentang dunia ini, tentang pohon, tentang binatang, tentang batu, tentang matahari, tentang langit dan hujan. Tidak tahu Nabi Adam. Enggak tahu. Nabi Adam itu senang terus. Begitu sampai di dunia diturunkan dari surga, maka baru dia ingin tahu segalanya. Kenapa. Diajarilah oleh Allah. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia malam ya'lam. Jadi jangan kita kira kita pintar, punya ini S1 sampai profesor, kita yang pintar. Tidak. Allah mengajari kita melalui manusia sekitar kita. Jadi pintar itu ujung-ujungnya adalah syukur kepada Allah. Itu ujungnya. Kalau pintar tidak syukur, itu namanya tidak pintar. Tadi yang pintar adalah siap-siap untuk hari kiamat. Kalau pintar tidak siap hari kiamat, tidak pintar namanya. Pintar di dunia itu ujungnya adalah syukur kepada Allah dan takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ini baru namanya pintar, cerdas, sesuai dengan ridha Allah. Ini yajadilu fillahi, dia bertengkar, menolak perintah Allah, mengatakan begini, menengkar Allah bighairi ilmin, tanpa ada dasar ilmu, hanya mereka-reka sesuai hawa nafsunya. Jangan, sama sekali jangan. Kita tidak bisa apa-apa kecuali Allah membuat kita bisa apa-apa. Ini pegang ini. Jadi orang yang berilmu pun, ustadz, kiai segala macam itu pegang ini. Jangan angku dengan ilmu. Kalau Allah cabut ilmunya kiai itu, sehebat apapun ilmunya profesor itu dicabut atau dihilangkan berkahnya, dia akan mendapatkan laknat dari Allah. Ingat bahwa semuanya atas kekuasaan Allah. Wa yattabi' kulla syaitanin marid. Jadi dia menengkar Allah itu karena dia ikut setan yang terkutuk, setan jahat
yang mengajak kepada neraka. Cuma itu setan itu, mengajak kita kepada neraka, adzabis sa'ir. Yad'uhum ila adzabis sa'ir. Setan itu hanya mengajak manusia untuk kepada azab yang sa'ir, menyala-nyala, karena dia sudah positif. Tidak ada negatifnya, tidak ada diragukan, masuk ke dalam azab yang menyala-nyala. Jadi dia mencari pengikut sebanyak mungkin. Dia buka partai setan, Hizbus Syaitan. Dia buka partai setan dan mengajak orang masuk ke partainya. Partai pencuri, partai korupsi, partai segala-galanya. Masuk dia. Ada partai. Kutiba alaihi annahu man tawallahu. Sudah ditentukan oleh Allah. Kutiba di sini ditentukan, diwajibkan. Siapa yang mengikuti setan yang terkutuk tadi, al-marid, yang mengikuti nafsunya dan mengikuti setan itu, fa annahu yudilluhu. Setan itu pasti dan pasti menyesatkannya, yudilluhu. Wa yahdihi ila adzabis sa'ir. Dan setan memberi hidayah juga. Wa yahdihi, memberi hidayah, petunjuk-petunjuk. Petunjuknya apa? Rambu-rambu ke neraka. Ini dia. Kalau Rasulullah, malaikat, rambu-rambunya ke surga. Kalau ini ila adzabis sa'ir. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa. Setan itu musuh kalian. Musuh kalian, fattakhidhu aduwwa, jadikan dia benar-benar musuh. Aduwwum mubin. Aduwwum mubin. Tidak pernah berteman dengan setan. Jangan pernah berteman dengan setan. Jangan berniat untuk berteman dengan setan. Karena setan itu selalu menjanjikan kekejian dan akan membawa kita kepada azabis sa'ir. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Diulang lagi di sini. Di antara manusia-manusia itu ada yang yujadilu fillahi, mereka bermujadalah, mereka mengadakan argumentasi, mengadakan alasan-alasan untuk tidak taat, mengadakan alasan-alasan untuk merasa lebih pintar, lebih kaya, bighairi ilmin, tanpa ilmu. Manusia tidak ada ilmunya sama sekali. La ilma lana illa ma 'allamtana. La ilma lana illa ma 'allamtana. Ini harus kita akui. La ilma lana, tidak ada ilmu kami ya Allah, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang Engkau berikan, ajarkan kepada kami. Tanpa ilmu, wala hudan, tanpa hudan, tanpa petunjuk-petunjuk ataupun bimbingan dari Rasulullah, Rasul-Rasul Allah ataupun ulama-ulama yang lurus, yang garis lurus. Wala kitabim munir, tanpa ada kitabullah, kitabun munir, kitab yang diturunkan oleh Allah. Jadi mereka berjidal itu, mereka berargumentasi, bertengkar-tengkar itu hanya dengan hawa nafsunya dan dengan godaan setan dan bisikan-bisikan setan iblis. Tani'id fihi, dia merasa sombong dan angkuh karena punya, karena pintar, merasa dia pintar sendiri. Tani'id fihi, dia merasa angkuh dan merasa kalau dinasihati orang dia tidak akan terima. Jadi orang yang angkuh itu tidak terima kritik ataupun saran-saran orang yang baik supaya jalannya lebih lurus, tidak akan terima. Tani'id bi, angkuh dia memalingkan dirinya dari nasihat-nasihat, liudillu an sabilillah, supaya dia semakin sesat dari jalan yang lurus, dari sabilillah. Lahu fid dunya khizyun, akibatnya tidak mau mendengar nasihat, tidak mau mendengar petunjuk-petunjuk dari orang-orang yang cerdas, yang dapat hidayah. Di dunia ini dia akan mendapatkan kehinaan, dihina orang, diejek orang, diolok-olok oleh orang karena merasa pintar dan merasa bisa semuanya, merasa kuasa, tidak bisa ada orang yang menjatuhkannya,
dia merasa kaya, punya ini, punya lahan, punya ini, emas sekarang, tambang punya dia merasa itu video wa nudhiku diyaumul qiyamah wa nudhikuhu kami cicipkan kepadanya yaumul qiyamah di hari adzabal harik, azab yang membakar dia karena dia sombong di dunia, merasa punya, merasa bisa segalanya. Di akhirat nanti terimalah adzabal harik. Harik ini artinya membakar. Jadi kalau kebakaran di dunia ini orang Arab bilang harikoh, kebakaran itu harikoh. Jadi kalau harik di sini yang selalu membakar terus. Jadi begitu masuk neraka, tidak pernah api neraka itu yang padam, tidak pernah berkurang, tidak pernah ringan, terus membakar hingga kulitnya nanti membengkak sebesar gunung Uhud. Ini hadis sahih. Nanti kembalikan lagi oleh Allah kulitnya yang terbakar membengkak itu, dikembalikan kepada semula supaya dia merasakan azab Allah. Karena semasa di dunia dia merasa angkuh kepada Allah, bertengkar dengan Allah, merasa angkuh dan angkuh kepada manusia, hamba-hamba Allah. Dzalika bima qaddamat yadak. Semua tadi hasil kengerian, hasil azab, kemudian kau hina di dunia ini, kau sesat di dunia ini, kau mengikuti setan, mengikuti partai setan. Dzalika itu semuanya adalah hasil bima qaddamat yada, hasil usahamu sendiri. Kau yang melakukan itu. Kalau Allah dan malaikatnya, rasulnya mengatakan jalanlah begini, tapi setan tidak mau, jangan ikuti dia, ikuti saya, ini yang lebih enak. Memang lebih enak jalan setan itu. Enaknya di dunia 50 tahun enak, 40 tahun enak, tapi tidak enaknya di akhirat. Kekal tidak enaknya, tidak ada di akhirat, tidak ada tobat, di akhirat tidak ada ampunan, di akhirat tidak ada apa-apa. Semuanya adalah apa yang kita lakukan. Semua yang dilakukan di dunia itulah yang kita lihat. Manusia ketika itu nanti ketika berbangkit akan sadar apa yang dia lakukan, apa yang tidak dilakukan. Aliman nafsu ma qaddamat wa akharat. Nanti ketika melihat keadaan suasana berbangkit yang sangat mengerikan, alimat nafsun, semua manusia akan tahu bima qaddamat wa akharat, apa yang dia qaddamat amalkan dan apa yang dia tidak amalkan, tidak dilalaikannya. Ini dia bima qaddamat yada wa anallaha laisa bizallamin lil abid. Allah tidak pernah menzolimi hambanya. Allah tidak mau hambanya ini tersiksa, tidak mau. Orang di dalam rahim saja sudah beriman, ini rahmat Allah. Kemudian lahir beriman, rahmat Allah. Kemudian setelah lahir Allah membuat susu untuk ibunya, mau mengasih makan dia, rahmat Allah. Kita tidak tahu apa-apa, la ta'lamuna syai'an. Al-Qur'an yang mengatakan tidak tahu apa-apa. Kalian tahunya sudah hidup, sudah besar. Siapa yang mengasihi kalian bisa disusukan oleh ibunya? Allah semua itu. Allah mengatakan, mewahyukan atau mengilhamkan kepada ibu-ibu, hei kamu sudah melahirkan, susukan anakmu. Itu dari Allah. Makanya semua nikmat adalah dari Allah. Cuma kita lupa ke sana kembali, lupa. Kita tahunya udah besar, udah berpangkat, udah profesor, tahunya udah profesor, berpangkat, kaya. Padahal kita tidak bisa apa-apa kalau bukan pertolongan dari Allah. Allah tidak pernah menzolimi hambanya.
Allah kasih jalan, wa hadainahun najdain. Kami berikan hidayah kepadanya untuk menempuh najdain, dua jalan. Jalan ini jalan yang bagus, yang lurus, jalan ini jalan setan. Mana kau ikuti? Mana yang mau kau ikuti? Saya kasih kau kepada apa? Saya ciptakan untukmu telinga, saya ciptakan untukmu mata, mulut, dan saya ciptakan pikiran untukmu. Untuk ini memilih jalan yang terbaik. Tapi manusia kebanyakan manusia adalah memilih jalan yang jelek karena dia digoda oleh setan. Jadi kita simpulkan, ini mengerikan ini. Kita simpulkan. Sahabat bertanya, kejadian yang mengerikan itu, ya Rasulullah, kapan itu terjadi? Rasulullah mengatakan begini, kita simpulkan kajian kita. Ketika Allah memerintahkan Nabi Adam, manusia pertama yang diciptakan. Karena kepada Nabi Adam kita sudah kajian sebelumnya, sudah ditampakkan umatnya, sudah ditampakkan keturunan-keturunannya sampai hari kiamat. Apa kata Allah dalam hadis qudsi, hadis sahih? Hei Adam, keluarkan, utus, doronglah zuriyahmu itu dari 1.000 orang, 1.999 masuk neraka. Ngeri ini. Mudah-mudahan kita termasuk yang satu ini. 999 masuk neraka. Ini kejadian ini, peristiwa zalzalatas sa'ah. Hadis sahih. Satu saja yang masuk surga. Bandingkan ini jumlah ini. Dari 1.000 manusia, 999 masuk neraka, hanya satu yang masuk surga. Bayangkan, makanya kita selalu katakan bahwa penduduk neraka lebih banyak daripada penduduk surga. Dan penduduk surga yang paling banyak adalah umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad. Sampai 2/3 penduduk surga adalah kita, umat Nabi Muhammad. Tapi selama kita berpegang kepada tali Allah dan hidayah Rasulnya, Allah sudah memberikan kok, sudah menjelaskan sejelas-jelasnya, ini jalan hidayah, ini jalan sesat. Jangan ikut yang sesat, ikutlah jalan hidayah. Walaupun jalan hidayah ini sulit untuk dilakukan, tapi sulitnya hanya sebentar di dunia ini. Di akhirat nanti akan bahagia. Bukankah demikian? Cuma kita itulah lebih banyak mengikuti ajakan iblis daripada ajakan malaikat. Jadi di dalam diri kita ada iblisnya, ada setannya. Di dalam ini suatu hal yang perlu kita antisipasi dan harus kita hadapi, bahwa di dalam tubuh kita ini ada ajakan negatif dan ada ajakan positif. Usahakan supaya ajakan positif inilah yang kita ikuti, selalulah beserta Allah, minimal selalulah berzikrullah. Sangat-sangat mudah sebetulnya, sangat-sangat mudah. Apabila kita lupa zikrullah, lakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah bukan lupa zikrullah karena tidak boleh di kamar mandi itu. Baca gufronaka, Maha pengampun engkau ya Allah, aku sudah salah tidak berzikrullah. Jadi Rasulullah merasa salah kalau tidak zikrullah. Kita juga begitu, kalau sudah lalai kembali kepada Allah, astagfirullah, astagfirullah, minimal astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apalagi kita mengatakan astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allah tidak mau tahu besar dosa kita bagaimana, dihapuskan oleh Allah. Jadi kembali kepada Allah, kembali kepada Allah, itulah jalan selamat. Kembali kepada Allah. Demikian, kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan bahwa
bacaan zikir yang tidak dengan lisan maka tidak sah. Dan para ulama juga kalau nggak salah demikian bertanya. Yang jadi masalah ini bagaimana sholat yang disirkan berarti. Kebanyakan yang saya lihat ini tidak ada gerakan bibir berarti. Keabsahan sholatnya seperti apa? Ya, ini ada pertanyaan. Zikir itu harus bergerak bibir dan lidah. Bagaimana dengan saudara-saudara kita apabila ada sholat sir tidak menggerakkan bibirnya, tidak menggerakkan bibirnya. Jadi kalau tadi kaidahnya adalah bahwa ulama-ulama itu mayoritas mengatakan zikir itu harus bergerak bibir baru dinamakan zikir, sama dengan sholat. Sama dengan sholat. Sholat juga kalau bibir tidak bergerak membaca Al-Fatihah, itu sholatnya tidak sah. Rasulullah contohnya ini. Rasulullah kalau sholat tahajud itu, istri-istrinya terutama Aisyah masih tidur. Istrinya masih tidur. Kata Aisyah, saking bergeraknya bibir Rasulullah membacanya, itu kan sir itu sholat tahajud itu. Suara Rasulullah tidak mengganggu orang tidur, tapi tidak pula tidak kedengaran. Nah ini dia. Jadi membaca itu adalah dalam keadaan khusyuk, tadarruan wa khufyatan. Tadarru, khusyuk, merendahkan diri kepada Allah, tapi khufyatan, dengan pelan-pelan. Pelan-pelan harus ada bacaannya minimal. Nah ini minimal. Kalau Syafi'i itu lebih keras lagi. Kalau ini katanya tidak bersuara, tidak didengar oleh yang membaca sendiri, itu tidak sah. Ini Syafi'i ini. Tapi kalau secara umum bergerak saja bibir dan lidah sudah sah. Itu sudah sah. Karena itu namanya membaca. Taharrakat, hadisnya itu dalilnya taharrakat syafatahu lidzikri, bergerak. Jadi wa ana ma'ahu idza dzakaroni, lengkap hadisnya begitu. Saya beserta hambaku apabila dia berzikir. Terus ujungnya apa? Taharrakat, bergerak, syafata. Syafa itu artinya bibir. Taharrakat syafatahu berarti zikir itu harus taharrakat. Taharrakat, bergerak bibir, lidzikri, untuk berzikir kepadaku. Jadi yang mana saudara-saudara kita yang biasa Allahu Akbar mulai dari iftitah sampai Al-Fatihah sampai ayat tidak bergerak, dirubah itu, dirubah. Kalau saya berpendapat tidak sah. Karena dia tidak membaca namanya. Dia mikir. Dia itu memikirkan Al-Fatihah. Itu tidak membaca dan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Bukankah kita sudah tahu artinya? Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Rasulullah salat tidak pernah tidak kedengaran. Walaupun dia sir, walaupun dia tahajud sendiri, dia sir. Jadi sirnya di sini artinya jangan pula mengganggu tetangga kita di dalam sholat. Maksudnya kita sama-sama sholat berjamaah di sini. Allahu Akbar. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Ini tetangganya ini menyakiti dia. Jadi ada, ya adalah pasti ada. Jadi makanya perlu ada kajian, itu perlu ada kajian. Bagaimana sih sholatnya Rasulullah. Makanya dalam keadaan sir sendiri Rasulullah itu didengar oleh jamaah. Ada yang didengar oleh jamaah. Jadi sholat sir zuhur, asar, zuhur asar itu sholat sir kan. Tapi sahabat itu pernah mendengar Rasulullah membaca, kedengaran, baca ayatnya kedengaran. Maksudnya apa? Membaca itu walaupun dalam keadaan sir harus terdengar, harus bergerak bibir. Ini jawabannya. Mudah-mudahan yang sir terus dan bibirnya tidak bergerak,
itu bisa merubah kepada hal-hal yang lebih sunnah, lebih yang dicontohkan oleh Rasulullah. Demikian. Ya, silakan. Sampai di telinga mata. Belum ada apa? Ya. Ada pertanyaan, apakah sudah ada penghuni surga dan neraka? Nah, ini dia. Penghuni surga dan neraka ya belum ada lah. Karena belum terjadi hari pembangkitan, belum terjadi hari pembalasan, belum terjadi hari memberi nikmat kepada penduduk surga, belum terjadi hari memberi azab kepada penduduk neraka. Tapi neraka dan surga itu sudah ada. Nah, ini pegang satu. Neraka dan surga itu sudah ada. Adapun manusia-manusia yang dikubur, walaupun mereka tidak masuk surga karena belum dibangkit. Tidak masuk neraka karena belum dibangkit. Itu sebetulnya sudah digambarkan. Di dalam kubur sudah digambarkan berapa surga kita dan neraka kita. Jadi kepada orang yang Allah akan membimbing dia untuk masuk surga, di kuburnya dia bercahaya-cahaya. Itu dia tadi, zikrullah itu jangan lupa. Itu dia. Salat itu cahaya, Al-Quran itu cahaya. Cahaya yang menerangi kita di kubur di hari kiamat dan dimasukkan ke dalam surga. Seorang yang mendapatkan itu nanti akan ditampakkan kepadanya surganya. Nah, ini dia. Ini rumahmu. Ini nikmatmu. Makanya orang ini akan mengatakan, cepatlah datangnya kiamat supaya saya menikmati itu cepat. Makanya kemudian ada orang yang meninggal di dunia ini, Rasulullah mengatakan segerakan, selesaikan fardu kifayahnya, kafani, sholatkan, bawa ke kuburan segera, jangan ditunda-tunda. Karena kalau dia orang baik, dia supaya segera mendapatkan nikmatnya. Kalau dia orang jahat, supaya kaum yang di sekitarnya, tumbuhan, binatang semuanya bebas dari kejahatan-kejahatan dia. Ini hadis sahih. Segerakan membawa. Jadi di neraka, di kuburan itu sudah ditampakkan, ini nerakamu. Kalau kau jalan seperti yang aku kasih hidayah, ini surgamu. Kalau kau seperti ini mengikuti setan, ini nerakamu. Jadi ditampakkan. Jadi azab itu ditampakkan di kubur. Guduwan wa asya, pagi, sore, malam semuanya ditampakkan azab itu di dalam kubur. Jadi itu antara lain azab kubur itu antara lain itu ditampakkan nerakanya, ditampakkan surganya. Mudah-mudahan kita di kubur itu kan ada doa, jangan kuburuhu raudhatan min riyadil jannah. Jadikan kuburannya jadi taman-taman surga. Antara lain itu maksudnya itu supaya ditampakkan kepadanya taman surganya. Jangan jadikan hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan dia jadi jurang api neraka. Jadi kuburannya dilapangkan oleh Allah, kemudian ditampakkan nikmatnya. Kalau dia orang baik, ya Allah, tambahlah kebaikan buat dia di kuburnya. Hanya itu yang bisa nyampe kepada doa. Jadi yang bisa nyampe itu doa. Terus terang, bukan baca Al-Fatihah. Jadi kalau ada orang meninggal, kita kebanyakan Al-Fatihah. Padahal bukan itu. Yang dituntut adalah doa. Doakan dia. Minimal doa istighfarnya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudakhalahu waghsilhu. Ini yang nyampe ini otomatis ini nyampe. Kenapa? Karena seorang ayah, umpamanya seorang ayah akan merasa heran. Merasa heran, kenapa kok jadi aku semakin enak ini di kuburan ini ya Allah.
Apa kata dalam hadisnya? Ini doa anakmu, istighfar anakmu. Jadi otomatis dari kita kalau ada yang meninggal, bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian langsung berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Bukan Al-Fatihah. Enggak ada sunnahnya. Ya kalau ditanya-tanya nanti ngotot-ngotot, ya terserah mau baca Fatihah, mau baca Al-Baqarah, mau baca Yasin, mau baca apa. Tapi yang sunnah itu adalah ketika datang musibah, malaikat mengaminkan doa kita. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah, apa yang diaminkan? Ihdinas siratal mustaqim. Itu dalam sholat. Tapi kalau bilang Allahumma ighfir lahu, amin, kata malaikat amin. Itu suasana dalam takziah itu begitu. Malaikat mengaminkan. Makanya Rasulullah mengatakan, kalian kalau dalam keadaan takziah ini jangan macam-macam omongannya, tapi doakan yang baik-baik, katakan yang baik-baik, karena malaikat ketika itu mengaminkan doa kalian. Ini makanya doa. Ya demikian. Tidak selesai. Udah. Terima kasih. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Ilaihi ma'lam warma. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.